Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bersua, bertatap muka dalam kegiatan berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak. Hari ini kita akan mempelajari 6 materi dari budaya positif ini. Yang pertama, mengenai kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, nilai kebajikan, keyakinan kelas, kemudian motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 5 posisi kontrol dulu, dan nanti kita akan mempelajari mengenai implementasi segitiga restitusi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuannya sendiri dan dapat memerintah dirinya sendiri. Nah, kemudian anak murid kita itu berdiri pada kekuatan sendiri, yang artinya kemandirian seseorang dalam mencapai tujuan dengan usahanya sendiri. Nah, yang terakhir itu disebut sebagai merdeka ketika mereka cakap ya mengatur hidupnya. Jadi seseorang itu bisa terampil mengatur hidup sendiri secara tertib berdasarkan nilai dan norma masyarakat. Nah, jadi Ibu dan Bapak, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu berarti tidak hanya terlepas dari perintah ya. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah dari orang lain, tapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi dia tahu persis dirinya itu bebas untuk menentukan tujuannya sendiri, tapi dia juga mampu berjalan di koridor tanpa mengganggu orang lain. Maka, menurut Kemdikbud, disiplin positif adalah kedisiplinan yang berasal dari dalam diri. Jadi self disiplin. Dari dalam diri siapa? Dari dalam diri peserta didik, tanpa dipengaruhi oleh hukuman ataupun ada hadiah. Jadi mereka itu melakukan disiplin itu memang karena mau dari dalam dirinya, bukan karena ada hadiahnya atau takut karena ada hukumannya. Nah, Ibu dan Bapak, tujuan dari disiplin positif adalah membentuk individu yang mampu menguasai
profil pelajar Pancasila. Ya, jadi dikenal sebagai profil pelajar Pancasila. Ada 5 kebutuhan atau teori kebutuhan manusia yang diungkapkan oleh Maslow. Nah, hierarkinya itu yang paling mendasar, ya, ada di sini ada piramidanya, bahwa kebutuhan yang paling mendasar dari seorang anak atau dari seseorang dan seorang manusia itu adalah kebutuhan fisiologis. Nah, kemudian yang kedua ada kebutuhan tentang rasa aman. Jadi dia merasa aman dari ancaman dan bahaya dari serangan hewan atau kestabilan emosi hingga kesehatan. Jadi anak-anak murid kita, mereka bisa terpenuhi rasa amannya ketika di kelas itu mereka stabil secara emosi, dia juga sehat ketika belajar, ya, maka dia akan mencapai belajar itu dengan tenang dan bahagia. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kasih sayang, ya, kebutuhan kasih sayang, di mana kebutuhan sosial ini mencakup cinta, kasih sayang dan kepemilikan. Jadi anak-anak murid kita di kelas biasanya suka ada pulpen aku diambil, dia marah, terjadilah pertengkaran, ya, karena pulpennya diambil, ya, berarti rasa kepemilikannya itu terancam oleh orang lain. Nah, yang terakhir belum, yang keempat nih ada penghargaan, dan yang kelima ada aktualisasi. Ya, baik. Jawabannya boleh dibacakan satu persatu atau perwakilan saja. Siap, dari itu aja. Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, yang pertama mungkin akan merasa tidak Hati. kemudian saya akan merasa tidak aman, kebutuhan keamanannya tidak Merasa tidak enak hati dan merasa tidak aman. Nah, baik, dari yang berbeda. Tidak percaya diri, ya, tidak percaya diri karena tidak dapat kesempatan untuk mengeksplor kemampuannya. Tentunya dari rasa tidak enak hati, tidak percaya diri, dampaknya akan banyak, betul ya? Iya. Benar. Baik, Ibu M. kalau saya dilihat dari kelima-limanya pasti tidak nyaman. Tidak nyaman. Dia tidak terbiasa dengan Betul. kelima-limanya. Betul. Fisiologisnya, dari rasa amannya, tidak kasih sayang, penghadapan tidak enak, berusaha diri, Tidak akan nyaman. Tidak akan nyaman. Tidak Ya. nyaman. Ada lagi, satu lagi. Baik, Ibu Ella. Kalau menurut saya, bila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka seseorang akan merasa ada sesuatu yang kekurangan atau insecure. Insecure, Ya, betul. terus dia merasa selain rendah diri, mungkin dia juga akan merasa sesuatu itu ada yang hilang. Ada yang hilang. Betul. Insecure, rendah diri, ada yang hilang. Ini baru ke rasanya dulu, ya. Kira-kira dampaknya dari rasa-rasa
dilenyapkan, ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka permasalahan akan muncul. Seperti pencuri ya. Ya. Itu masalah pencuri yang mengambil uang di 3 kelas sekaligus. Ibu bapak, itu masalah besar untuk kita. Ya, prihatin. Dan kita harus cari. Kita sih nggak cari siapa yang salah, tapi kita cari menggunakan apa itu. Dibalik nanti kalau ketemu orangnya ya, itu mungkin ada kebutuhan yang paling dasar, bukan itu yang paling dasar. Makan, minum, dia pengen beli sesuatu tidak terpenuhi. Ya itu masalah, Lagi Bu, saya kasih contoh. Ada siswa yang lipstiknya merah, ya, dan dia ditanya, kenapa? Ya saya ada lampu. Nah berarti usaha apa yang sedang dia lakukan? Walaupun harus melanggar peraturan. Cari perhatian, ingin diperhatikan, gitu ya. Jadi pemenuhannya bisa dengan melanggar peraturan juga, karena usaha didapat. Jadi sekarang paham ya Ibu dan Bapak, bahwa kebutuhan dasar itu bila tidak terpenuhi, terancam nih masalah muncul. Ya, sama seperti pencuri dan lain sebagainya melakukan kriminal, mungkin mereka memenuhi keinginan. Nah itu dan Bapak, itu terjadi di kelas kan? Real, itu real di kelas kita. Salah satunya nih Bapak, kami memiliki ini disebut apa ya? Salah satu cara untuk meminimalisir dari ngebereskan masalah begitu kan nggak mungkin ya langsung beres. Tapi ini meminimalisir kasus yang kompleks tadi. Nah biasanya kita menggunakan yang disebut dengan keyakinan kelas. Oh kita kan sudah tahu ya yang namanya kesepakatan kelas waktu itu kurang lebih sama. Tapi mungkin kalau kelas 8, kelas 9 belum nih. Nanti kita akan mulai dari Ibu dan Bapak mungkin bisa sharing ke rekan-rekan kita. Nah keyakinan kelas yaitu pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Seperti yang pernah kita praktekkan waktu itu, asalnya dari siswa di kolektif demi tujuan kelas yang diinginkan. Nah gitu ya, untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan perilaku di kelas. Ada yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas, apa sih ikhlas? Implementasi keyakinan kelas. Nah sekarang Ibu Bapak kita akan mengerucut saja untuk menyusun keyakinan kelas di kelas kita nanti ketika awal pembelajaran. Nah tadi juga ada yang sempat miss di saya, harusnya kita praktek dulu membuat keyakinan kelas dulu kita. Tapi tidak apa-apa terlambat ya. Sekarang coba di kelas ini kita kan sedang belajar juga ya, kita belajar bersama. Kira-kira Ibu Bapak nah
memperhatikan. Oke. Kita sudah ada di tahap kedua. Kata-katanya sudah jadi positif. Tapi keyakinan kelas itu harus singkat dan mudah diingat. Kalau yang kedua ini sepakat ya, fokus memperhatikan. Oke. Kalau yang satu, sebaiknya HP disimpan. Jelas ya, singkat ingat ya. Sebaiknya HP disimpan. Fokus memperhatikan. Nah, kalau dilihat di sini, nilai kebajikan apa ya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila? HP disimpan, memperhatikan, apa? Mandiri, disiplin. Disiplin itu masuk ke apa tuh? Dimensi apa disiplin? Mandiri. Jadi di dalam kita harus mandiri. Kan mandiri itu tahu peraturan dan paham mengatur diri sendiri. Maka kita harus jadi anak dulu, kita harus jadi anak yang mandiri, paham peraturan dan melakukan peraturan tersebut agar tercapai tujuan pembelajaran hari ini. Nah, keyakinan kelas kita hari ini adalah mandiri, tidak boleh dilanggar oleh semua. Keyakinan kelas kita, HP disimpan, fokus memperhatikan sesuai dengan nilai kebajikan mandiri. Jadi di kelas kita ini akan dibentuk siswa yang mandiri atau ibu bapak yang mandiri, yang paham betul peraturan dan paham cara melakukan. Nah ibu bapak, jadi inilah keyakinan kelas yang harus kita sepakati saat ini. Ya, terima kasih. Itu contoh ketika nanti ibu dan bapak membuat keyakinan. Jadi ungkap dulu peraturan yang mereka inginkan. Apabila ada peraturan yang negatif yang menggunakan tidak, jangan, dilarang, segera ubah peraturan tersebut ke kalimat positif. Dan kalimat positif itu menjadi keyakinan kelas kita bersama. Nah, kita lanjut. Itu praktek implementasi keyakinan kelas kita. Sedikit saja dari itu. Nah, inilah langkah-langkah. Inilah langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas itu. Yang pertama tadi sudah dipraktekkan dulu, sebelum ini juga ada praktek. Berdiskusi dengan siswa tentang peraturan yang perlu ditaati di kelas. Jadi diskusikan dengan siswa peraturan apa, biar mereka mengeluarkan ide-idenya. Peraturan apa? Tidak boleh membeli air botol, misalnya aqua botol. Tidak membuang sampah ke kolong meja. Terus catat itu semua, catatkan. Kemudian ada lagi yang tidak ngobrol sama kayak kita. Nah, nanti setelah peraturan-peraturan tersebut dicatat oleh kita, yuk yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Ubah peraturannya menjadi kalimat positif. Setelah itu cari nilai kebajikan yang tepat pada peraturan tersebut. Ya, nilai kebajikannya apa? Kita mengacu ke dimensi profil elemen subelemen di profil pelajar Pancasila. Kesana saja. Kemudian berdiskusi tentang contoh dan gambaran keyakinan kelas. Nah, kalau berdiskusi tentang contoh dan gambaran keyakinan kelas ini, ibu bisa ngobrol dengan anak-anak. Kalau aku main HP itu melanggar tidak, gitu. Jadi biar mereka jelas. Yang kelima, berdiskusi tentang peran semua warga kelas. Jadi semua warga kelas itu harus tahu perannya untuk mewujudkan keyakinan kelas ini. Jadi semuanya berperan. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas. Jadi jangan disimpan saja di tembok, tapi apakah masih sesuai dengan kelas kita atau perlu diubah, ya, keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas kita hari ini adalah mandiri. Jadi kita harus mandiri.
nanti. Silakan atur semua sendiri dan kita lebih paham. Baik Ibu dan Bapak, itu adalah 3 materi dari saya mengenai. Nah ini contoh keyakinan kelas, ya. Gotong royong, mandiri, saling menghormati, ya. Ini contoh saja. Saling menyayangi, menjaga kebersihan, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi salah satu contoh dari keyakinan kelas, dan ini ada di kelas saya, ya. Ada gotong royong, mandiri, saling menghormati, saling menyayangi, menjaga kebersihan, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Motivasi. Jadi motivasi siswa. Jadi Ibu dan Bapak, motivasi siswa itu ada 3. Satu, ini kaitannya dengan hukuman, ya, hukuman dan konsekuensi. Motivasi siswa itu ada 3. Boleh di kita juga sama. Jadi motivasi dasar manusia ada 3. Motivasi dasar manusia ada 3. Yang pertama, melakukan karena takut hukuman, ya. Jadi melakukan atau tidak melakukan karena takut hukuman, ya. Nah ini kenapa tidak dijelaskan, karena kaitannya dengan hukuman tadi sebenarnya. Ini kelewat, ya, tidak terjelas. Jadi motivasi pertama adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena takut hukuman. Dasar anak-anak kita begitu, ya, terpaksa. Yang kedua, motivasi kedua, melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena ada penghargaan, ya, karena ada penghargaan. Percaya atau tidak bahwa penghargaan itu, akhirnya saya bahas harus sebagai di bagian kedua. Penghargaan itu adalah sebuah hukuman juga, Ibu Bapak. Kenapa demikian? Kenapa penghargaan itu sebuah hukuman? Contoh begini, ketika saya memberikan hadiah, ini dalam bentuk barang dulu, kepada siswa ranking 1, 2, dan 3, lalu bagaimana dengan siswa lain yang tidak memperoleh hadiah tersebut? Apakah tidak patut dihargai untuk keberhasilannya? Padahal mereka juga sama belajar selama 1 tahun, melewati masa-masa sulit dan tugas-tugas juga. Nah, kemarin di kami, inilah pertanyaan yang dilontarkan kepada seorang instruktur. Apakah pemberian hadiah di akhir tahun itu juga bisa dihilangkan atau diganti? Jadi diganti. Apabila katanya penghargaan itu juga disebut sebagai hukuman. Yang sekarang aja kita di kelas, oh kamu hebat, kan ada dulu, maaf ya, ada seperti saya lewat bisa bilang, bagus kamu, hari pas itu ngerjakan udah disebutin bagus. Nah itulah yang dampaknya sebagai hukuman. Dan untuk anak itu, aku menit disebut bagus, berarti aku mah boleh ini. Nah itu hukuman untuk dirinya sendiri. Tapi siapa yang melakukan? Kita. Oleh karena itu Ibu Bapak, kalau seandainya memungkinkan, bila ingin memberi sesuatu dalam bentuknya barang, yuk beli sama rata lah. Tapi ketika yang lain, bedanya naon nih sama hiji 2 kilo, bedanya naon jeung sama kita beri sesuatu penghargaan, misalkan yang ini mah bukunya dapat 2, tapi mereka semua 2, dibagi oleh 2. Terus gitu, ini mah anu ranking hiji tapi ka 10 sebagai penghargaan lebih, karena memang lebih mereka. Ini ditambahan pulpen atau di 2 ka 10. Jadi rata dulu semua, wajib rata dulu semua. Setelah rata semua, yang itu berlebih daftar juga. Jadi mereka akan ada sifat adil. Jadi adil di sini bukan sama rata, tapi sesuai dengan porsi kebutuhan dan yang dihasilkannya. Seperti itu. Nah itu yang kedua. Jadi melakukan tidak melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Yang ketiga, dan ini yang
ingin menghargai diri dan ingin membentuk diri sesuai dengan yang diinginkannya. Usaha anak ini. Kita boleh tanya ke setiap siswa kita satu-satu, boleh. Kamu mau jadi orang baik atau orang jahat? Mereka akan menjawab, oh itu. Karena pada dasarnya semua orang ingin dong disebut orang baik. Semua orang mau, saya orang baik. Tapi ada beberapa indikator lain yang harus dilakukan untuk mendukung jadi orang baik tersebut. Yaitu tadi, niat ingin menghargai diri dan membentuk diri sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sebenarnya segala sesuatu juga dibalik itu kamu dapat. Motivasi kontrolnya ada di siapa? Ada di diri kita sendiri, ada di diri siswa. Ibu dan bapak ini posisi kontrol semua sebenarnya. Kalau begini, siswa itu cari belajar nih dengan kita keluar, wah hebat deh saya nih, sukses tadi mengajarnya budak tuh cari jarpek. Tapi ibu bapak sebenarnya mereka sedang membiarkan diri mereka dikontrol oleh kita. Jadi segala sesuatunya itu tergantung pada diri siswa tersebut. Buktilah, ayah siswa mau bolak-balik kacai, karena posisi kontrol dia, bu abi mah belajar itu yang papa kacai bolak-balik, karena itu yang diinginkannya. Nah kita cuma aturan. Nah posisi kita adalah memanfaatkan motivasi kontrol yang ada di dalam diri siswa itu untuk mengarah ke yang sila menghargai diri ke arah yang lebih baik. Mau berubah atau tidak, itu dirinya sendiri yang memutuskan. Sama kita juga, saya mau ikut di seminar ini, yang memutuskan adalah diri ibu dan bapak. Makanya saya berdua dan Pak Emas sangat-sangat berterima kasih ketika ibu dan bapak mau hadir. Kasusnya satu, cuman karena ini nggak cukup ya, terus pengen gede-gede, jadi 3 slide. Kasusnya begini. Jadi kita kenalkan. Pada suatu pagi, Ibu Dina mendapat laporan dari seksi kebersihan bahwa sudah sebulan ini Kartika selalu bolos piket kelas. Ini nyabut dari soal orang kemudian. Kemudian Ibu Dina memanggil Kartika. Kartika, apakah kamu tahu kenapa dipanggil oleh ibu? Tahu bu, mungkin karena nggak ikut piket. Ibu Dina pun melanjutkan dengan pernyataan bahwa memang wajar kalau merasa lelah setelah belajar terus harus piket kelas. Ibu yakin ada alasan kenapa kamu melakukannya. Sebenarnya tangan saya selalu gatal-gatal setiap kali usai piket bu. Ibu Dina menanyakan saat piket Kartika bagian apa, dan Kartika menjawab kalau dia selalu kebagian mengepel kelas. Oh begitu. Apakah kamu belum pernah mengkomunikasikan untuk bertukar peran dalam piket? Kata Ibu Dina. Kartika menjawab kalau dia malu bicaranya karena nanti teman-teman tahu kalau dia suka penabuhan air seperti anak kecil saja katanya. Kartika, saat kamu tidak mengkomunikasikan keinginanmu, bagaimana teman-teman menjadi paham? Sekarang kita lihat kembali, kamu tidak melaksanakan piket karena tangan kamu selalu gatal-gatal setelah mengepel lantai kelas. Ulangi lagi, Kartika, saat kamu tidak mengkomunikasikan keinginanmu, bagaimana teman-teman menjadi paham? Sekarang kita lihat kembali, kamu tidak melaksanakan piket karena tangan kamu selalu gatal-gatal setelah mengepel lantai kelas. Apakah hal ini sesuai keyakinan kelas kita? Kartika menjawab, tidak sesuai bu. Di kelas kita harus menjaga kebersihan kelas dan gotong royong. Nah, oleh sebab itu, apakah kamu meyakini menjaga kebersihan kelas itu hal baik? Kata Ibu Dina. Itu hal baik bu, ucap Kartika. Ibu Dina pun
terjadi di kelas kita juga. Ada siswa yang ngadu ke kita, Bu, si itu salah pikir, Bu, si dia salah itu sering. Tapi selama ini jujur saya belum pernah nih menanganinya. Saya cuma mengatakan, kamu kalau berpikir, bisa berpikir ya, hanya sampai di sana. Nah sekarang mari kita lihat narasinya seperti ini, kejadian yang tadi si Kartika ketika itu menau kita tahu. Nah, kuisnya silakan diisi lagi di post-it. Ya, nanti saya share lagi. Ambil satu kan, biar saya capek. Kasihkan biar ambil satu. Oh iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa satu. Yang kelihatan kerja. Soalnya, nah ini soalnya ada 3. Boleh dijawab dalam satu kalimat, boleh dijawab di skripan gitu, boleh. Ini terangkum Ibu dan Bapak. Apakah dalam pemecahan masalah tersebut sudah melakukan restitusi? Apabila ya, tuliskan beberapa pernyataan yang mendukung. Apabila tidak, tuliskan hal apa yang tidak sesuai dengan restitusi. Bukan berarti yang kalimat terakhir. Apabila tidak, tuliskan hal apa yang tidak sesuai dengan restitusi. Kalau menurut kita misalnya sesuai dengan restitusi, Berarti yang ketiga tidak dijawab. Jadi ini jawabannya tergantung bagaimana Ibu dan Bapak. Dari narasi tadi, apakah pemecahan masalah yang dilakukan Ibu Lina dengan Kartika ini sudah termasuk ke dalam restitusi? Apabila iya, tuliskan pernyataan-pernyataan yang mendukung. Bukti mana kalau Ibu Lina sudah melakukan restitusi? Pernyataan atau pertanyaan apa saja yang mendukung? tapi konteks yang paling ini manusia yang Baik, muncul lagi. Ya, muncul lagi. Nah, iya kan ditinggal deh. Ya, silakan ini di slide pertama. Apabila memang mendukung, apabila memang sesuai dengan dikirim ke HP ya, dikirim ke HP ya, di kalimat. Oh gitu. Gak apa-apa dikirim ke kalimat juga bisa. Ya mau lihat. Nih. Yang pertama ya, mungkin kamu gak itu pikir Ibu wajar kalau perasaan saya boleh keluar. Ibu yakin ada alasan kenapa kamu melakukan? Oh, masih butuh yang pertama? Sudah dikirim sama saya. kalimat. Iya, kalimat apa ya? Ya. Jadi kita menganalisis ya. Jadi peraturan nomor 1 dari itu. Ya, Yang nomor 1 di papan tulis. Sebaiknya habis sih. Boleh diskusi kok, boleh diskusi, boleh nanti ditulis. Nah jadi kita harus pakai untuk analisis. Kalau tadi dan tingkatan kuis kita ada 3 ya, benar salah, memutuskan pendapat dan terakhir analisis. Ini pertanyaannya ya, apakah pemecahan masalah tersebut sudah melakukan restitusi? Jadi restitusi itu ada 3 langkahnya, ya. Tadi ada 3 langkahnya. Jadi menstabilkan dulu identitasnya, memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Katanya kan itu HP. Tadi keyakinan kelasnya Baik, sekarang HP-nya boleh digunakan ya untuk melihat soal. saya
sudah melakukan tersebut. Karena Ibu Dina tidak langsung menghukum siswa tersebut, tapi menanyakan apa permasalahannya sehingga anak tidak mau tiket. Kemudian ada diskusi cara penanggulangan yang sebaiknya dilakukan agar si anak tersebut bisa melakukan tiket. Tepuk tangan ya. Untuk restitusi, yang pertama tadi Ibu Dina menanyakan, di sini menstabilkan identitas dulu ya. Berarti Ibu Dina itu menanyakan apakah kebersihan itu penting di sana ya? Tiket itu penting nggak untuk menjaga kebersihan? Dan Kartika menjawab ya penting. Terus yang kedua, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Itu pertanyaan dari Ibu Dina. Dan Kartika menyebutkan itu tidak sesuai karena dia tidak melaksanakan piket, tidak sesuai dengan keyakinan dia. Terus yang ketiga, bagaimana cara Kartika memecahkan masalahnya? Dia akan berterus terang ke teman-temannya. Ketika dia piket, mungkin akan mengambil alih bagian yang tidak bersentuhan langsung dengan air atau dengan ngepel, yang membuat dia menjadi data baru. Siap, tepuk tangan ya. Ada lagi, satu lagi sedikit. Oke. Kalau saya mengatakan di terakhir siswa itu menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dia hadapi, sehingga dengan seperti itu siswa itu kemungkinan besar akan menyadari dari dalam dirinya dan tidak akan melakukan tidak akan memperbaiki misalnya apa solusi yang ini, misalnya dia akan memberitahu kepada temannya untuk keluhan yang dia hadapi dan menyampaikan solusi yang harus dilakukan. Betul ya. Tangan. Baik, dirasa cukup ya. Baik, tidak. Yang sudah diambil oleh kita dapat. Baik. Ibu dan Bapak. Wah, ini terakhir ya. Harus memohon dulu Tuhan Bapa. Baik Ibu dan Bapak, akhirnya kita sampai di akhir presentasi. Bahwa terima kasih sekali sudah hadir. Setelah ini kita akan ada proses ya untuk melihat jawaban tadi. Jadi ya proses ya. Ibu dan Bapak terima kasih. Marilah kita bersama berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di SMP Negeri 4 Sumedang untuk mencapai generasi yang lebih berkarakter dan berprestasi, yang selalu berinovasi, smart, profesional, agamis, dan kreatif. Tepuk tangan untuk kita semua. Kedua harusnya tadi jangan tapi hebat dong. Sekarang kita akan mengenalkan. Jadi kita akan mengeluarkan pemahaman. Benar-benar sama. Nah, tempat 5. Bentar, nomor 2 Tasan. Terus 3. Wah, ya. Gimana ayahnya? Tadi mau mikir keras.
udah pintar-pintar semua. Kita akan jawab bersama ya, Ibu dan Bapak. Kita jawab bersama pertanyaan ini. Disiplin positif merupakan bagian dari budaya positif sekolah. Betul atau salah? Betul. Terima kasih Pak Iwan, Pak Nuhun, Pak Budianto, Pak Diki, Bu Siti, ya, Ibu Em, Bu Dede, Ibu Neneng, Neng Ami, Bu Mirna, Bu Hajah, Atur Nuhun, Bu Ella, Bu Rosti, Sarah, Ibu Lincer. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang kita share di sini bisa berkembang dan ada PR tadi yaitu membuat keyakinan kelas. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pertama ini terjadi ketika adanya aktivitas belajar dari rumah namun tanpa ada pembelajaran yang dilakukan di grup WA kelas. Terakhir diketahui bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh admin sehingga tidak terjadi pembelajaran di kelas tersebut. Kasus yang kedua, adanya sebuah keluhan dari guru mata pelajaran matematika tentang seorang siswa yang belum mengerjakan tugas-tugasnya. Baiklah, mari kita simak bersama kasusnya. Esa, pada hari kemarin kita melaksanakan BDR karena sekolah kita jadi tuan rumah untuk acara FLS 2N. Namun sampai pukul 8 Ibu tidak melihat ada pembelajaran di kelas kita. Ada apa sebenarnya? Iya Bu, pada hari kemarin saya mengikuti menjadi panitia FLS 2N. Jadi saya sibuk, jadi sempat lupa kegiatan BDR. Oh begitu, wajar sekali kalau kamu lupa karena kesibukan dan tanggung jawab kamu. Tapi setelah itu, Ibu kan mengingatkan kamu di grup untuk segera mengundang guru untuk mengajar. Tapi sampai siang dan akhirnya tidak ada pembelajaran sama sekali. Ibu yakin kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya. Iya Bu, soalnya aku nggak punya kontak guru. Kan aku admin baru. Oh benar juga. Kalau tidak punya nomor HP, mana bisa ya memasukkan nomor guru ke grup kelas kita? Lalu bagaimana sekarang? Coba kamu pikirkan. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar dalam hal ini? Iya Bu, saya sudah tidak jujur karena saya tidak mempunyai kontak guru. Seharusnya saya meminta bantuan kepada teman-teman untuk menjadi admin sementara. Benar sekali Esa. Menurut kamu, apakah jujur dan bertanggung jawab itu penting? Penting sekali Bu. Bagus. Jadi baik, apabila menurut kamu jujur dan bertanggung jawab itu penting, maka solusi apa nih yang kamu tawarkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita ini? Seharusnya saya meminta kepada Ibu dan tidak bertanggung jawab juga. Esa, apakah menurut kamu jujur dan bertanggung jawab itu penting? Penting sekali Bu. Nah, oleh karena itu, apabila menurutmu jujur dan bertanggung jawab itu penting, lalu
apa solusi yang bisa kita lakukan, yang bisa Esa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seharusnya dipikirkan terlebih dahulu dan memprioritaskan yang paling utama dan meminta bantuan kepada teman-teman untuk menjadi admin sementara. Hebat sekali. Jadi tepat sekali apa yang kamu ungkapkan. Nah, jadi Esa lakukan semuanya dengan bertanggung jawab dan tetap semangat ya. Baik, Bu. Nasya, sebentar lagi kita kan menghadapi ulangan untuk penilaian akhir tahun dan kenaikan kelas kamu. Tapi ada ibu guru matematika yang menyampaikan keluhannya bahwa tugas-tugas kamu belum dikerjakan. Apa benar? Benar, Bu. Mengapa kamu tidak mengerjakan tugasnya? Iya, tugasnya banyak, Bu. Jadi saya bingung mau ngerjain dari mana dulu. Ibu yakin tugas menumpuk sampai banyak seperti itu pasti ada alasannya. Ya, Bu, awalnya 2 minggu ini saya sibuk karena latihan basket untuk pertandingan. Jadi sampai ke rumah saya capek dan berniat untuk mengerjakan di waktu senggang. Oh, wajar saja sih memang kalau sudah berolahraga pasti tubuh kamu lelah dan capek. Tapi mengapa kamu setelah senggang tidak mengerjakan tugasnya? Saya keburu lupa, Bu, ditambah materi baru, jadi aku bingung. Iya, memang kalau tugas makin banyak, kita jadi makin repot untuk mengerjakannya. Belum lagi kamu harus mengerjakan tugas dari mata pelajaran lain, sehingga semakin menumpuklah PR dan tugas-tugas kamu. Nah, dalam hal ini, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana coba? Harus mengerjakan tepat waktu. Benar sekali, Nasya. Apakah menurutmu mengerjakan tugas tepat waktu itu baik? Baik sekali, Ibu, agar tugasnya tidak menumpuk terlalu banyak. Nah, baiklah. Bila menurutmu mengerjakan tugas tepat waktu itu baik, lalu apa solusi yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tugas matematika yang menumpuk ini? Saya akan segera mengerjakannya dan menghubungi guru matematika untuk memberikan saya waktu untuk mengerjakannya. Hebat, karena dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab mengerjakan tugas tepat waktu, maka itu akan membantu kamu untuk meraih prestasi, Nasya. Jadi semoga kedepannya kamu mampu mengerjakan tugasnya tepat waktu ya. Baik, Ibu. Udah. Menurut saya, ketika guru melakukan diskusi tentang kesalahan siswa bukan dengan cara marah, membuat kita menjadi lebih tenang dan tidak gugup saat menjelaskan kesalahan yang sebenarnya. Saya lebih tenang dengan metode ini karena saya tidak takut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu guru.
Nah, anak-anak hebatku, hari ini kita akan menambah pemahaman mengenai salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Siapa yang tahu? Ini masih berdiri. Mau duduk nggak? 1, 2, 3, duduk yang bagus, yang rapi. Ya. Handphonenya di mana? Handphonenya disimpan di mana? Uangnya di mana? Di saku. Jangan taruh uang di kelas, nggak ada siapa-siapa ya. Iya. Siapa yang tahu dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ajukan tangannya. Siapa yang masih ingat? Lihat, gua bingung emotnya hiji. Hiji, sebagian. Tuh, yang masih ingat. Sini. Sini maju. Diam, sini, enjak. Satu nih. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, betul nggak? Ada tidak dimensi itu? Coba, ada nggak? Ya, udah. Terima kasih aja hadiahnya. Stiker anti air ya. Yo. Yang kedua, dimensinya apa lagi, Jong? Kan baru satu. Dimensi itu ada berapa? Profil pelajar Pancasila berapa? Jong yang tahu ada dimensinya ada berapa? Ngacung dulu. Biar tahu identitas diri kita. Ngacung dulu. Ayo. 1. Jangan malu-malu. Yuk, 1 siapa? Ya, sini. Sini yang ngacung. Gila, kalau lama nanti semakin lama nanti makin panas. Ya, yang tahu berapa jumlah dimensi profil pelajar Pancasila? Ajungan tangannya. Tidak ada salah dan benar. Kita sedang belajar. Kalau salah berarti kita nanti akan tahu yang benar. Jong yang tahu ya profil pelajar Pancasila ada berapa? Mana? Guru kira seberapa kira? Ngacung dulu ke sini. 1. Yuk nyanyi dong biar ingat sambil dihitung ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa Tuhan Yang Esa dan akhlak mulia, berkebinekaan global, goyong mandiri, benalah sekali deh. Belajar sila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak binekaan global, gotong royong mandiri, terus reaksi dan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The honorable judges, ladies and gentlemen. Hello, how are you today? Hi. I hope I'll be having great condition today. My name is Tasha Azara Yoga, but you can simply call me Tasha. On this occasion, I would like to tell you a story from our province, West Borneo. The story is called The Crying Stone. So let's get started. Once upon a time, there was a beautiful girl who lived in a small village in Kalimantan with her mother. The girl's name was Darmi. Darmi was very beautiful. She always wanted to be rich and beautiful. But on the other side,